بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. طيب إخواني في الله, kita kembali melanjutkan kajian kita Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita telah sampai ke bab 31. Hampir dari setengah kitab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan, hidayah, dan taufik untuk bisa menyelesaikan kitab ini. Dan juga memahami isinya beserta mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Bab ke-31, bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Bab firman Allah Azza wa Jalla, di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Bab 31 ini oleh beberapa ulama mereka memberikan judul dengan bab mahabbah, bab tentang cinta. Ya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memberikan judul secara tegas. Ya. Ada beberapa bab yang memang beliau tidak memberikan judul. Namun berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam judul tersebut, maka para ulama menggolongkan bab ini berbicara tentang hal mahabbah, yaitu tentang cinta. Dan cinta yang dimaksud di sini adalah cinta yang bermakna ibadah, yaitu ketundukan. Ya. Rasa cinta yang disertai dengan ketundukan dan penghambaan diri. Baik, kita lihat dulu maksud dari bab ke-31 ini, ya, adalah penjelasan bahwa cinta Allah, ya, cintanya seorang kepada Allah adalah ibadah. Bahkan merupakan asas, pondasi dari ibadah. Ya. Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dibangun di atas pondasi ini, yaitu kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Kita mengenal Allah, ya, mengimani tentang rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, dan kita pun juga wajib untuk mencintai Allah. Ya. Sebagaimana telah kita pelajari bersama bahwasanya di antara syarat la ilaha illallah adalah mahabbah, ya, mencintai kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya. Maka siapa saja yang mencintai selain Allah sama seperti mencintai Allah, ya, yaitu cinta yang disertai ketundukan, ya, penghambaan diri dan juga pengagungan, maka dia telah melakukan perbuatan syirik akbar. Ya. Inilah cinta yang bermakna ibadah, yaitu seorang menundukkan diri, seorang patuh, menghambakan diri dan mengagungkan yang dicintainya. Cinta untuk jenis ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Untuk lebih memudahkan kita semua memahami bab ini, kita wajib tahu terlebih dahulu tentang macam-macam mahabbah, macam-macam cinta. Pertama yaitu mahabbatullah, mencintai Allah. Yaitu cinta yang disertai dengan ketundukan, penghambaan diri, dan juga pengagungan kepada yang dicintainya. Maka cinta ini hukumnya wajib dan merupakan pondasi iman dan tauhid. Pondasi dari iman dan tauhid, ya, dibangun di atas mahabbatullah. Kita wajib mencintai Allah karena Allah lah satu-satunya yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, ya, memberikan hidayah kepada kita dan seterusnya. Maka cintanya kita kepada Allah adalah cinta yang disertai ketundukan.
Kemudian kita menghambakan diri tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itulah cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan cinta jenis ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Cinta yang disertai pengagungan dan penghambaan diri itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian nomor dua, mahabbatu ma'allah. Mencintai selain Allah seperti mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka, maka ini hukumnya syirik akbar. Orang-orang musyrik mencintai berhala mereka, mencintai Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka menundukkan diri ya, kepada berhala tersebut, menghambakan diri, ya. Kemudian juga menyembelih, melakukan berbagai macam pengorbanan kepada untuk ditujukan kepada berhala-berhala tersebut. Ya. Maka cinta itulah, ya, cinta yang mereka tujukan kepada berhala itu adalah cinta ibadah. Dan ketika ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Ya. Syirik akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian macam-macam cinta yang berikutnya, yang ketiga adalah mahabbatulillah. Mencintai sesuatu karena Allah. Ya. Lillah, karena Allah. Dan ini ada 4 hal. Ya. Kita mencintai sesuatu, sesuatu ini sifatnya umum, ya, karena Allah Azza wa Jalla. Contohnya yaitu kita mencintai amalan yang Allah ridhai. Ya. Mencintai apa saja yang Allah Azza wa Jalla minta kepada kita untuk kita kerjakan. Ya, seperti tauhid, tentang keyakinan kita kepada Allah. Kemudian juga contoh yang lain seperti salat, puasa, dan sedekah. Amalan-amalan tersebut Allah Azza wa Jalla minta kepada kita untuk kita kerjakan. Maka kita pun mencintai amalan-amalan tersebut. Kenapa? Lillah, karena Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan amalan tersebut. Kemudian yang kedua adalah dari mahabbatun lillah, yaitu mencintai orang yang melakukan amal saleh. Mencintai ahli tauhid, mencintai orang-orang muslim seperti mencintai para nabi dan rasul, mencintai malaikat Allah, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, dan mencintai orang-orang mukmin yang bertauhid. Ya, kita mencintai mereka, ya, menghormati mereka atas dasar iman yang mereka miliki. Kemudian yang berikutnya, mencintai waktu-waktu yang memiliki banyak keutamaan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan di waktu-waktu tersebut. Ya. Jadi Allah telah meletakkan berbagai macam fadilah di waktu-waktu tertentu seperti malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga ada bulan Ramadan itu sendiri yang merupakan bulan yang Allah Azza wa Jalla berikan banyak sekali keutamaan di sana. Ibadah-ibadah yang dikerjakan di sana mu'azzam ajruhu. Pahalanya sangat diagungkan. Ya. Pahalanya dilakukan ketika puasa. Kemudian sholat malam yang kita lakukan di bulan Ramadan itu semuanya sangat dimuliakan di sisi Allah. Kemudian contoh yang lain yaitu sepertiga malam terakhir di setiap malam. Itu juga merupakan waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan keutamaan di sana. Yang Allah turun di waktu tersebut mendengar doa-doa hamba. Kemudian mengabulkan apa yang mereka minta. Baik, contoh yang lain dari waktu yang memiliki keutamaan yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Dan juga masih banyak lagi waktu-waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan fadilah-fadilah di sana. Dan kita sebagai seorang muslim yang cinta kepada Allah, kita pun juga dituntut untuk mencintai waktu-waktu tersebut. Ya. Kemudian yang keempat yaitu mencintai tempat-tempat yang Allah cintai. Ya. Yang Allah berikan banyak keutamaan di sana. Contohnya seperti Makkah, Madinah, kemudian juga Masy'aril Haram, tempat-tempat untuk melakukan ibadah haji. Tempat-tempat tersebut ya Allah Azza wa Jalla berikan banyak sekali keutamaan di sana. Maka kita pun mencintai tempat-tempat tersebut.
Baik. Itu mahabbatu lillah. Kemudian kita masuk ke poin keempat, mahabbah tabi'iyah, cinta yang alami yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, ya, yang Allah Azza wa Jalla berikan cinta tersebut kepada manusia, ya. Dan hukumnya adalah mubah, yaitu pada tiga macam. Yaitu mahabbah tabi'iyah yang pertama, cinta dengan pengagungan. Seperti cintanya seorang anak kepada orang tua, seorang talib kepada, ya, mudarrisnya, ya, seorang penuntut ilmu kepada ustadznya. Itu adalah cinta yang disertai dengan pengagungan, ya. Pengagungan, bukan penghambaan diri, ya. Hanya ta'zim saja. Kita mencintai ulama-ulama, ya. Kita memuliakan mereka, ya. Cinta yang disertai dengan pemuliaan. Dan pemuliaan ini tidak berarti menghambakan diri. Seorang anak kepada orang tua, ya, dia menghormatinya. Namun bukan berarti anak tersebut menghambakan diri kepada orang tuanya. Demikian pula seorang talib kepada ustadznya, dia wajib mencintainya, ya, karena dia telah memberikan ilmu yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Namun cintanya seorang talib kepada ustadznya tidak bermakna dia menghambakan diri kepadanya. Kemudian yang kedua adalah cinta dengan kasih sayang. Mahabbah tabi'iyah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia, seperti cintanya suami kepada istri, cintanya istri kepada suami, cintanya seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya. Itu merupakan, ya, mahabbah tabi'iyah. Hukumnya mubah. Kemudian mahabbah tabi'iyah yang lainnya itu cinta dengan berbuat baik, seperti mencintai umumnya manusia. Demikian pula termasuk mahabbah tabi'iyah adalah cinta kepada makanan, minuman, pakaian, ya, perhiasan, dan segala macamnya yang asalnya mubah. Dan jika diniatkan untuk ibadah, maka akan berpahala, ya. Kita makan, minum, ya, kemudian membangun rumah yang nyaman, ya. Jika diniatkan untuk ibadah, maka akan berpahala, ya. Makan supaya kita bisa menegakkan badan kita beribadah kepada Allah, supaya kita bisa melanjutkan kehidupan mencari ridhonya Allah. Namun jika hal-hal tadi digunakan untuk wasilah keharaman, maka hukumnya pun menjadi haram. Baik, ya. Itulah macam-macam cinta. Baik, silakan nanti dibaca lagi, dimurojaah kembali. Kita masuk ke dalil. Dalil yang pertama disebutkan dalam bab adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Maka kita lihat pada ayat ini ada sisi pendalilan. Yang pertama itu penyebutan kondisi kaum musyrikin yang mencintai sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Seperti mereka mencintai Allah. Artinya orang-orang musyrik, mereka mencintai berhala mereka dengan cinta yang disertai ketundukan dan penghambaan diri, ya. Mereka melakukan berbagai macam ritual di sana, menyembelih di sana, mengorbankan sesuatu untuk berhala tersebut. Maka itu adalah cinta ibadah. Dan cinta adalah asas atau pondasi dari ibadah. Maka siapa saja yang mencintai selain Allah, ya, dengan cinta ibadah tersebut, maka dia telah beribadah kepadanya, telah menjadikan dia menjadi Tuhannya. Dan ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik akbar, ya. Dan hal tersebut merupakan perbuatan kaum musyrikin yang Allah cela pada ayat ini. Kemudian kita juga bisa lihat pada firman Allah, ya, masih dalam ayat ini, yaitu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Allah sebutkan bahwa orang-orang mukmin mereka mengikhlaskan cinta mereka kepada Allah. Maka mencintai Allah adalah ibadah yang merupakan tanda kesempurnaan tauhid, ya. Sini Allah katakan orang-orang mukmin mereka sangat kuat cintanya kepada Allah Azza wa Jalla.
Cinta yang disertai ketundukan, penghambaan diri, pengagungan, kemudian konsekuensinya yaitu tunduk dan patuh atas segala perintah-perintah Allah, meninggalkan apa yang Allah larang. Orang-orang mukmin membuktikan cinta tersebut dengan melakukan berbagai macam amalan ketaatan. Ya, semakin seorang mukmin mencintai Allah, dia akan semakin kuat dalam menjalani ketaatan. Dan dia akan semakin kuat pula untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Bisa kita lihat dalam perilaku dia sehari-hari. Baik. Kemudian, sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, ini penting ya. Bagaimana caranya supaya kita semakin cinta kepada Allah? Dan ketika kita semakin cinta kepada Allah, kita akan semakin kuat dalam beribadah. Semakin rajin kita sholat. Ya. Sholat kita tidak pernah masbuk. Ya. Ibadah-ibadah nafilah senantiasa kita kerjakan. Itu dibangun di atas cinta kita kepada Allah. Semakin kuat cinta kita kepada Allah, maka akan semakin semakin banyak pula, semakin kuat pula ibadah yang kita kerjakan. Baik, ya. Cara-cara untuk mendatangkan kecintaan atau menumbuhkan cinta kita kepada Allah ada banyak. Kita tampilkan beberapa poin saja. Yang pertama yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini bisa ya, lakukan dengan cara tadabbur Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran dengan perlahan. Ya. Menghayati setiap ayat, setiap kalimat. Ya. Membaca tafsirnya. Ya. Membaca terjemahannya. Ya. Kemudian juga hadis-hadis yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Ya. Semakin seorang hamba mengenal nama-nama Allah, semakin seorang hamba mengenal sifat-sifat Allah, maka akan semakin ta'zim dia kepada Allah. Maka seorang muslim hendaknya dia memanfaatkan waktu-waktu dia untuk ya, mempelajari nama-nama Allah. Ya. Ilmu yang paling agung adalah ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Baik itu dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Ya. Jadi tidak hanya uluhiyah dan rububiyah saja kita fokus, namun kita juga jangan sampai meninggalkan mempelajari nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Semakin seorang hamba dia mengenal nama-nama Allah, maka akan semakin kuat pula iman dia. Semakin kuat imannya kepada Allah, semakin cinta dia kepada Allah, semakin dia berharap bertawakal kepada Allah, dan dia tidak takut apapun. Baik, kemudian yang kedua, yaitu merenungi nikmat-nikmat Allah. Dengan merenungi nikmat-nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin, maka insya Allah akan membuat seorang semakin cinta kepada Allah. Kemudian banyak berzikir kepada Allah. Zikir tidak hanya dengan lisan, ya, namun juga dengan hati. Zikir tidak hanya dengan lisan, namun juga menghadirkan hati dalam zikir tersebut. Ya. Kita mengucapkan subhanallah, kita pahami maknanya. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita pahami maknanya. Kita mengucapkan Allahu Akbar, kita pahami maknanya. Bahkan kita mengucapkan la ilaha illallah, kita pun juga harus paham dulu maknanya. Semakin seorang paham tentang lafaz-lafaz zikir tersebut, maka akan semakin khusyuk, semakin menambahkan keimanan dan semakin menambahkan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, banyak beribadah kepada Allah ya, dengan ibadah yang wajib dan juga ditambah dengan berbagai macam ibadah sunnah. Yang kelima, banyak berkumpul dengan orang saleh yang sering mengingatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, menjauhkan diri dari segala hal yang bisa memalingkan hati kepada Allah seperti dosa, maksiat, bid'ah, dan syirik. Ya, dan berusaha untuk mendahulukan perintah Allah daripada kepentingan pribadi. Amalan-amalan ini, ya, dan ini secara global, ya, belum secara terperinci, semua amal soleh yang kita kerjakan, itu semuanya bisa menandakan cinta kita kepada Allah SWT. Bisa menumbuhkan cinta seorang hamba kepada Allah. Ya. Semakin seorang menghayati
ibadah-ibadah yang dia kerjakan, maka akan semakin tumbuh imannya. Semakin tumbuh pula cintanya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian dalil yang kedua disebutkan dalam bab adalah firman Allah Azza wa Jalla, itu dalam surat At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allah bi amrih wallahu la yahdi al-qawmal fasikin." Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Ke dalam ayat ini ada dua hal yang penting. Yang pertama, ancaman bagi siapa ya saja yang lebih mencintai keluarganya, baik itu orang tua, saudara, istri, ataupun kerabatnya, lebih mencintai harta bendanya, perniagaannya, rumahnya, daripada mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan duniawi, urusan-urusan remeh duniawi, urusan duniawi yang penuh dengan senda gurau, kemudian melalaikan perintah-perintah Allah, melalaikan perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berarti telah mendahulukan cintanya kepada dunia dan berpaling dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Maka orang-orang tersebut akan mendapatkan azab dari Allah bagi mereka. Dan semua perbuatan yang mendapatkan azab dari Allah, maka perbuatan tersebut hukumnya haram. Ya. Maka pada ayat di atas juga disebutkan wajibnya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga wajibnya kita jihad fi sabilillah. Ya. Jika ada seruan jihad, maka kita pun wajib untuk berjihad. Kedua hal tersebut merupakan turunan dari cinta Allah, dan mencintai keduanya merupakan konsekuensi dari mencintai Allah Azza wa Jalla. Baik. Contoh dari orang yang mendahulukan cinta kepada dunia, baik itu kepada keluarganya ataupun kepada hartanya, contohnya bisa kita lihat di sini. Seperti seorang yang lebih memilih pekerjaan yang banyak menghasilkan uang, walaupun pekerjaan tersebut jelas haramnya. Jadi seorang misalnya ya, bekerja di tempat judi. Dia tergiur dengan pekerjaan tersebut karena pekerjaan tersebut menghasilkan banyak sekali uang. Walaupun dia sudah tahu bahwasannya ini merupakan perbuatan yang haram, harta haram. Namun dia lebih mendahulukan uang daripada aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam kondisi tersebut, maka dia telah berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Sudah tidak lagi mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan lebih mendahulukan cinta kepada dunia. Maka untuk orang-orang tersebut, maka mereka lah yang dimaksudkan dalam At-Taubah ayat 24 tadi. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Allah katakan tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Allah mengancam orang-orang tersebut dengan hal yang menakutkan, baik itu azab di dunia ataupun azab di akhirat. Contoh lain, orang yang lebih memilih bersantai dengan keluarga daripada sholat berjamaah di masjid. Baik itu ketika dia sedang di rumah nyantai-nyantai, atau ketika dia sedang di tempat-tempat liburan. Kemudian azan berkumandang. Namun ternyata dia lebih asik memilih untuk bersantai dengan keluarga. Lebih memilih untuk santai. Lebih memilih untuk bermain daripada mendirikan sholat. Ya. Hingga kemudian waktunya habis, maka
berarti dia lebih memilih dunia daripada akhirat. Dia lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Maka untuk golongan tersebut itulah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. At-Taubah ayat 24. Ya. Kemudian dalil yang ketiga tentang cinta. Wajibnya kita mencintai Allah. Wajibnya kita mendahulukan cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Yaitu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak akan sempurna iman seorang di antara kalian sehingga aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Maka sisi pendalilannya yaitu penafian kesempurnaan iman dari seorang hamba sampai dia mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang lebih besar daripada cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lebih mengutamakan Rasulullah SAW. Perintah-perintah Nabi lebih mereka utamakan daripada kehidupan mereka sendiri. Jika mereka mendengar Nabi SAW memerintahkan demikian, maka mereka pun langsung bergegas untuk mengerjakan perintah tersebut. Tayyib. Ya, jadi imannya seorang tidak akan sempurna sampai dia mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan yang lebih besar daripada cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan juga seluruh manusia. Ya. Artinya ketika aturan-aturan manusia, ketika perintah bapaknya atau permintaan anaknya bertentangan dengan aturan-aturan Islam, bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ dia wajib mendahulukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya daripada permintaan manusia. Walaupun manusia meminta demikian, ya, meminta hal-hal yang jelas bertentangan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia wajib mendahulukan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lebih mendahulukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada permintaan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot, misalnya memanjangkan jenggot bagi laki-laki, memeliharanya. Kemudian misalnya kita diminta oleh manusia, rekan kerja kita atau tempat kita bekerja untuk memangkasnya habis, maka di sini kita wajib mendahulukan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memelihara jenggot tersebut, daripada kita tunduk kepada aturan manusia. Itu dalam catatan jika permintaan mereka, aturan tersebut bertentangan sharih secara jelas dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bagaimana cara kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka caranya adalah dengan banyak hal. Yang pertama bisa mempelajari sunnahnya, ya. Mempelajari sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka kitab-kitab hadis, baik itu kitab yang ringkas seperti Arba'in Nawawi, seperti Umdatul Ahkam, seperti Bulughul Maram, ya, atau mukhtasar-mukhtasar yang lain. Kita baca, kita resapi, kita pelajari, dan juga kita amalkan. Serta kita dakwahkan dan bersabar menghadapi gangguan dalam mendakwahkannya. Itu adalah bukti kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah berkecamuknya fitnah. Apabila ada fitnah terjadi di suatu zaman, di suatu tempat yang menentang aturan-aturan Allah, maka kita wajib berpegang dengan aturan-aturan Allah SWT. Kemudian kita juga wajib mendahulukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada perkataan manusia. Baik, kita lanjutkan. Dalil yang keempat disebutkan dalam bab adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Ada tiga perkara barang siapa yang terdapat dalam dirinya ketika perkara itu, maka ia pasti akan mendapatkan manisnya iman. Yaitu yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Kemudian ia mencintai seseorang tidak lain hanya karena Allah dan benci atau tidak mau kembali kepada kekafiran setelah ia diselamatkan oleh Allah darinya. Sebagaimana ia benci kalau dicampakkan ke dalam api. Itulah tiga perkara, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian mencintai seseorang karena Allah, kemudian ya, benci untuk kembali kepada perbuatan kufur, benci untuk melakukan perbuatan dosa yang pernah dia tinggalkan. Ya. Baik. Maka siapa saja yang berhasil merealisasikan tiga poin tadi, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai sesama Muslim karena Allah, membenci kekufuran, ya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya. Dan manisnya iman adalah apa yang didapatkan seorang pada dirinya dan juga hatinya, berupa ketenangan jiwa, kejernihan pikiran, serta kelapangan hati. Baik, kita lanjutkan dalil yang kelima, yaitu adalah hadis Ibnu Jarir dengan sanad yang dhaif dan juga Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa innama tunalu walayatullahi bidzalik." Barang siapa yang mencintai seorang karena Allah, membenci karena Allah, membela karena Allah, memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya kecintaan dan pertolongan Allah itu diperolehnya dengan hal-hal tersebut. ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. Dan seorang hamba tidak akan bisa menemukan lezatnya iman meskipun banyak melakukan salat dan puasa sehingga ia bersikap demikian. Faqad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya wa dzalika la yujdi 'ala ahlihi syai'a. Pada umumnya persahabatan yang dijalin di antara manusia dibangun atas kepentingan dunia dan itu tidak berguna sedikit pun baginya. Ke dalam hadis ini sebutkan tentang wajibnya kita mencintai seorang karena Allah, membenci seorang karena Allah, membela karena Allah, memusuhi karena Allah. Karena sesungguhnya kecintaan dan pertolongan Allah diperolehnya dengan hal-hal tersebut. Maka amal-amalan yang disebutkan di atas merupakan hal-hal yang mendatangkan kecintaan dan pertolongan Allah kepada seorang hamba. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, seorang hamba tidak akan bisa menemukan lezatnya iman meskipun banyak melakukan salat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain sehingga ia bersikap demikian. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasannya lezatnya iman bergantung kepada cintanya kepada Allah yang ditandai dengan melakukan berbagai macam hal di atas. Baik. Kemudian dalil yang keempat disebutkan dalam bab adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang lain, ya, dalam menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Ittabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'u al'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." Firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Baqarah ayat 166, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti saat mereka, orang-orang yang diikuti melihat azab, dan ketika segala hubungan di antara mereka telah terputus. Nah, Ibnu Abbas mengatakan maksudnya hubungan yang terputus itu yaitu cinta dan kasih sayang semasa di dunia. Yang dahulunya seorang mencintai rekan-rekannya, ya, loyalitas kepada mereka karena urusan dunia, maka di akhirat mereka pun, ya, nafsi-nafsi. Mereka tidak lagi mengurus saudaranya, tidak lagi bersimpati kepada temannya. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Persahabatan yang dibangun di atas urusan dunia, maka di akhirat dia akan tercerai-berai, ya. Kecuali persaudaraan yang dibangun di atas
iman kepada Allah Azza wa Jalla. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Ya. Teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali mereka yang membangun hubungan, pertemanan, persahabatan atas iman dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ayat di atas menunjukkan bahwa cinta karena perkara duniawi akan terputus pada hari kiamat. Seorang teman akan meninggalkan temannya dan fokus kepada keselamatan dirinya masing-masing. Bahkan seandainya keselamatan akhirat bisa ditebus dengan mengorbankan orang yang mereka cintai, niscaya orang-orang kafir akan mengorbankan istri dan anak-anaknya supaya bebas dari api neraka. Sebagaimana diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a. Ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah bagi mereka, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu